Pemirsa, saat ini telah bersama dengan kami Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo dan juga Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun-Gun Herianto. Selamat siang Pak Derajat, Mas Gun-Gun, apa kabar? Selamat siang, Mbak Betty, apa kabar? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung di Breaking News Berita 1 TV. Saya mungkin ingin ke Pak Derajat terlebih dahulu. Pak Derajat, nama Pak Zulhas ini sudah santer terdengar Pak untuk masuk di dalam kabinet. Ini apakah memang demikian atau seperti apa sebetulnya? Rasa-rasanya, ya, saya tekankan rasa-rasanya sih demikian ya. Rasa-rasanya beliau akan diberi amanat di kabinet. Dan rasa-rasanya sih ya mungkin akan mengurusi salah satu bidang di sektor ekonomi lah kira-kira. Kalau rasa-rasanya seperti itu artinya menduduki posisi Menteri Ekonomi. Kira-kira kementerian apa Pak Derajat? Ya ekonomi kan ngurusin kalau nggak uang ngurusin barang ya. Barang ada barang yang diproduksi, ada barang yang diperdagangkan ya kita tunggu sajalah. Karena tidak elok juga kalau mendahului pengumuman dari presiden sendiri ya. Jadi ya rasa-rasanya sih seperti itu. Baik, tapi selain nama Pak Zulhas, ada nama-nama lain mungkin Pak Derajat yang kemudian mungkin pernah berkomunikasi dengan Pak Presiden atau mungkin memiliki perbincangan terkait dengan hal ini? Nama-nama dari PAN atau dari PAN? Ya, dari pihak PAN. lain? Oh, dari PAN memang pernah ada beberapa nama yang diusulkan dulu ya. Namun tampaknya Presiden memang mempunyai policy itu ketum partai sendiri yang masuk di kabinet begitu ya. Jadi ya kita tentu menghormati keputusan Presiden dan Bang Zul sendiri kan orang yang selama ini sudah terbukti ya leadership-nya baik sebagai Menteri Kehutanan, sebagai Ketua MPR ya. Jadi saya rasa tidak akan masalah nanti beliau diberi amanat apapun, tapi tentu memang kita juga harus menghitung supaya amanat itu nanti tidak menjadi pedang bermata dua gitu ya, dalam arti kalau berhasil itu mungkin akan bagus dampaknya buat PAN, tapi kalau ternyata ada beberapa hal yang menjadi gejolak, misalkan gejolak harga, misalkan nggak bisa dikendalikan, nah itu nanti kami bisa dimaki-maki oleh ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita jajaran PAN ini ya baik formal, official atau tidak official ya tentu akan membantu karena buat PAN sendiri kuncinya itu nanti adalah di legislatif ya. Jadi partai itu kalau tidak punya kursi legislatif ya tidak dianggap. Dan juga kalau kursi legislatifnya kecil juga kurang berbobot gitu ya. Jadi ukuran parpol itu yang krusial itu adalah memang jumlah kursi di parlemen ya. Dan dengan jumlah kursi di parlemen itulah yang nanti akan menjadi kekuatan PAN, karena kalau di eksekutif itu kan sepenuhnya tergantung pada presiden, setiap saat bisa diangkat dan dicopot oleh presiden ya. Tapi kalau di parlemen itu tidak, dia dipilih langsung oleh rakyat 5 tahun sekali dan tidak mudah untuk diberhentikan. Dan harus diingat juga di pemilu kemarin kami kedodoran di Jawa Tengah terutama dari 8 kursi jadi 0. Nah itu PR yang sangat besar buat kami untuk menaikkan kembali kursi legislatif. Jadi ya apapun nanti amanat yang diberikan Presiden, tentu jajaran PAN akan bahu-membahu membantu Bang Zul supaya beliau bisa memenuhi harapan rakyat dan amanat dari Presiden tadi. Oke, baik. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, jadi kalau melihat reshuffle kabinet ini kan kalau kita runtut ya dari tahun 2014 saat beliau menjabat sampai dengan sekarang, nampaknya sudah 6 kali nih Mas Gun-Gun Pak Presiden melakukan reshuffle 3 kali ya untuk masa Jokowi Maruf. Apa sebetulnya pertimbangan Jokowi dalam melakukan reshuffle menteri kali ini? Kalau saya lihat ada 2 pertimbangan ya. Yang pertama adalah aspek kinerja, kemudian yang kedua adalah aspek politis.
aspek kinerja tentu terhubung dengan FCR, Finding, Conclusion, Recommendation, terkait dengan penemuan ya, penyimpulan dan rekomendasi dari bawah terkait dengan evaluasi kinerja. Contoh misalnya Kementerian Perdagangan yang dievaluasi pada saat kisru beberapa bulan terakhir. Ya, kemudian juga karena pasti namanya sirkulasi elit itu bersifat interdependen, maka itu juga memengaruhi sirkulasi elit di pos-pos lain. Ya, makanya kemudian selalu yang namanya reshuffle itu punya dampak politis atau pertimbangan politis ya. Contoh misalnya soal politik akomodasi. Ya, Mbak Patricia sudah tahu bahwa PAN juga pernah mengalami ini sebenarnya dalam posisi yang hampir mirip pasca pemilu 2014 ya kan, dengan posisi koalisi pendukung capres Prabowo Hatta ya kan, kemudian beralih menjadi masuk ke dalam jajaran kabinet Pak Jokowi dengan menyodorkan nama Pak Asman Abnur waktu itu ya, dan kemudian di pemilu 2019 PAN adalah pendukung Prabowo Sandiaga Uno, dan kemudian di Rakernas kedua tentu masih ingat ini jadi titik balik. Rakernas PAN kedua itu seingat saya tanggal 31 Agustus ya tahun 2021, dan itu mengkonfirmasi PAN beralih ya, kongsi ya menjadi pendukung pemerintah. Dan ini menjadi waktu yang cukup lama sebenarnya bagi PAN untuk pada akhirnya kemudian diakomodasi dalam kabinet Indonesia Maju. Ya, dari Agustus sekarang bulan Juni ya, ini tentu akan banyak komunikasi politik dilakukan, dan pada akhirnya jika pun PAN kemudian menjadi bagian dari pengisi ya proses sirkulasi elit ya dalam konteks hak prerogatif presiden. Konteksnya kali ini adalah reshuffle kabinet ya, tentu ini punya konsekuensi pada PAN itu sendiri gitu ya. Tadi bagus sekali catatan dari Bang Derajat, ini bisa di satu sisi menjadi kelebihan bagi PAN ya dengan diakomodasi dalam jajaran kabinet, tetapi bisa juga menjadi titik krusial jika misalnya kemudian kementerian yang dipimpin dari representasi PAN itu memang mengalami banyak masalah, terlebih menjelang pemilu 2024 begitu. Oke, Mas Gun-Gun dan juga Pak Derajat, kita tahan sebentar. Nampaknya kita kembali ke Istana Negara terlebih dahulu untuk menyaksikan bagaimana kondisi terkini di sana jelang pengumuman kabinet terbaru yang akan diumumkan oleh Presiden Jokowi. Baik, pemirsa, beberapa saat yang lalu terlihat Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah ketua partai politik keluar nampaknya setelah melakukan jamuan makan siang bersama. Dan oke. Baik, kita akan kembali berdialog. Mas Gun-Gun, menanggapi tadi ya Anda sebutkan bahwa ini ada, bisa dilihat dari dua alasan ya kenapa kemudian reshuffle kabinet ini dilakukan pada saat ini, yaitu soal faktor politis dan juga kinerja. Kalau tadi mungkin sudah disebutkan untuk mengakomodir PAN yang kemudian bergabung dalam koalisi Presiden Jokowi Maruf. Tapi kalau berbincang soal faktor kinerja, Mas Gun-Gun, siapa yang kira-kira akan di reshuffle atau mungkin digantikan oleh Pak Zulkifli Hasan? Saya melihat begini, jadi kalau ada rumor yang intensitasnya menguat ya, beresonansi, memang Menteri Perdagangan paling riskan untuk kemudian di reshuffle begitu ya. Terlebih kalau kita melihat jejaring politiknya, terutama misalnya untuk mengganti line up menjelang titik krusial 2024. Nah, ini terhubung dengan faktor politis ya, akomodasi politik, di mana PAN itu juga kan sudah menunjukkan posisi dukungannya pada Pak Jokowi, dan tentu ya ada benefit of office ya, keuntungan dalam kekuasaan yang diharapkan dengan mengkonfirmasi sikap politiknya yang berubah ya dari kelompok yang berbeda haluan dengan menjadi bagian dari the ruling party gitu ya, gerbong the ruling party. Nah, Mbak Patricia, saya lihat sebenarnya memang kalau kita bicara reshuffle, saya sih tentu tadinya berharap bahwa
yang namanya reshuffle itu bukan semata-mata untuk siapa kan, tetapi sebenarnya untuk apa? Ya artinya memang ada need ya, ada kebutuhan untuk kemudian mengakselerasi kinerja kementerian yang kurang performanya kurang bagus ya. Bukan hanya semata-mata soal memposisikan orang dari partai politik tertentu untuk masuk. Memang betul sih tidak bisa dinafikan yang namanya kabinet yang disusun dari koalisi besar partai politik, maka ada titik-titik tertentu presiden memang akan punya dilema antara benar-benar fokus pada kinerja atau menjaga zona nyaman kekuasaan begitu ya kan. Dan menurut saya pertimbangan menjaga zona nyaman kekuasaan ini menjadi pilihan juga bagi Pak Jokowi untuk mempertahankan line up komposisi, maksud saya kabinet yang terdiri dari partai-partai pendukung yang saat ini plus mengakomodasi PAN ya sebagai bagian dari newcomer lah sebut ya dalam kabinet Indonesia Maju. Nah, memang nanti resikonya itu sebenarnya adalah pada orang yang menjadi representasi PAN sendiri begitu. Ingat PAN itu sekarang suaranya punya resiko untuk menurun begitu ya, 6,84% kemarin di pemilu 2019. Sebut saja kalau di kursi itu kan hanya 44 kursi gitu ya. Nah ini tentu menjadi PR ya bagi siapapun yang menjadi kewajahan PAN di kabinet. Ya, tetapi lepas dari itu Mbak Patricia, bagi saya sebenarnya konfigurasi kabinet Indonesia Maju ya, jikapun memang melakukan reshuffle hari ini itu tidak semata-mata seharusnya pada pertimbangan orang, melainkan visi presiden di paruh terakhir ya kekuasaan Pak Jokowi di periode kedua ini jadi benar-benar pertaruhan begitu ya. Contoh misalnya bagaimana delegitimasi terhadap pemerintah terjadi pada saat misalnya kisru kemarin seperti minyak goreng ya, kemudian juga produk komoditi lain yang kemudian juga akhirnya kemudian menjadi bumerang ya bagi reputasi pemerintah. Kira-kira begitu Mbak Patricia. Oke, Pak Derajat, tadi disebutkan oleh Mas Gun-Gun adalah salah satu kementerian yang sekarang ini sedang bisa dikatakan sedang banyak masalah Pak Derajat, karena banyak sekali isu yang kemudian menerpa kementerian ini, yaitu Kementerian Perdagangan. Apabila nanti Pak Zulhas kemudian menjadi Menteri Perdagangan, ini seperti apa kira-kira nanti? Karena kan lagi banyak sekali masalah, seperti apa strateginya nanti? Ya, kalau memang perdagangan itu memang amanat yang amat sangat panas ya. Bukan karena gejolak saja, tapi karena memang situasi global, ada perang Ukraina, suplai gandum, biji-bijian itu turun, kemudian berbagai negara pengekspor itu rame-rame melarang ekspor ya. Termasuk India itu melarang gandum dan gula, padahal mereka produsen yang sangat besar di situ. Jadi memang ini tantangan yang sudah di luar fluktuasi ekonomi biasa begitu. Kalau fluktuasi ekonomi biasa kan panen, paceklik, panen, paceklik. Nah ini ada satu global shocks yang sangat besar dan itu nggak gampang dan efeknya tuh langsung ke dapur gitu loh. Efeknya langsung ke dapur, langsung ke mana, ke mie, langsung ke mungkin beras juga akan ikut terkerek, langsung ke berbagai entah minyak goreng, entah lain-lainnya. Jadi efeknya langsung ke kantongnya ibu-ibu. Makanya tadi saya sampaikan itu kursi sangat panas dan kita harus ada terobosan kalau memang di situ. Kalau teori pakemnya kan simpel sebenarnya. Negara itu kalau ingin melakukan stabilisasi harga, ketika panen melimpah, produksi melimpah, negara membeli barang supaya petani dan produsen itu tertolong. Ketika paceklik, harga melonjak, negara mensuplai barang, sehingga negara harus punya stok barang. Dan untuk stok itu harus ada biayanya, harus ada teknologinya. Teorinya gampang seperti itu ya. Akan tetapi dalam prakteknya itu luar biasa sulitnya karena namanya perdagangan barang itu selalu saja banyak kepentingan ya, kan apalagi impor kita nilainya besar ya, banyak sekali kepentingan di situ. Nah di sini menjadi challenge yang luar biasa
Terus kemudian ketika barang menghilang, ya gandum menghilang, kemudian biji-biji minyak nabati menghilang, ya sunflower biji bunga matahari menghilang dan sebagainya. Nah, ini challenge yang nggak gampang gitu ya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, jajaran PAN mau tidak mau ya harus membackup ketum sepenuhnya supaya beliau bisa menjalankan amanat tersebut. Dan kebetulan di PAN cukup banyak ekonom maupun praktisi bisnis yang paham tentang perdagangan. Jadi ya mungkin kita akan bahu-membahu di situ. Artinya PAN siap menjawab tantangan itu. Nah, yang menarik juga Pak Derajat ini adalah posisi Wakil Menteri, Pak. Ini kan ada beberapa juga posisi Wakil Menteri yang sekarang masih kosong. Kemudian juga isunya ada juga yang akan digantikan begitu. Dari PAN sendiri, apakah kemudian sudah ada omongan, perbincangan terkait dengan posisi Wakil Menteri, Pak Derajat? Oh, jelas ada ya. Kan memang spekulasi yang beredar di luar itu kan selama ini kan satu menteri dan satu wakil menteri. Jadi tentu jelas ada pembicaraan, tapi ya seperti biasa ketua umum ketika bertemu dengan presiden menyampaikan nama-nama untuk menteri ini, untuk wamen ini, untuk kemudian kalau misalkan ada juga pernah untuk dubes ini. Ya, nanti kemudian ya diserahkan keputusannya kepada presiden. Jelas kalau itu proses yang normal terjadi ya di partai, semua partai lain juga sama. Saya rasa presiden menyampaikan ada pos-pos di sini yang perlu diisi, kemudian partai menyampaikan nama-nama. Gitu. Oke, baik Mas Gun-Gun, ini juga berbicara soal wakil menteri. Pak Presiden kemudian mengeluarkan Perpres ya terkait dengan posisi wakil menteri, tapi sampai dengan sekarang masih ada 10 posisi wakil menteri yang belum terisi atau masih kosong. Ini idealnya seperti apa? Apakah kemudian hanya untuk mengakomodir koalisi begitu, atau mungkin harus memilih seseorang yang benar-benar mengerti, paham, berkompetensi, memiliki kemampuan untuk berada dalam satu kementerian tertentu? Iya, kalau baik, Mas Gun-Gun, mohon maaf ditahan terlebih dahulu. Saksikan bersama reshuffle kabinet yang digelar di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, dan saat ini kita akan lanjutkan, kita akan berdialog dengan Ketua Dewan Pakar PAN, Pak Derajat Wibowo, dan juga Mas Gun-Gun Haryanto, pakar komunikasi. Ini saya ingin ke Pak Derajat terlebih dahulu deh. Pak Derajat, sesuai dengan apa yang kita perbincangkan sebelumnya ya di segmen-segmen sebelumnya terkait dengan posisi untuk Pak Zulkifli Hasan. Ini tanggapan dulu dari PAN. Ya, yang pertama kalimat rasa-rasanya udah bisa saya hilangkan, nggak pakai rasa-rasanya lagi. Terus yang kedua ya seperti saya sampaikan tadi, Menteri Perdagangan itu posisi yang sangat panas ya. Langsung urusannya dengan ibu-ibu gitu ya, urusannya dengan dapur. Jadi kalau misalkan nanti berhasil untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng, kemudian harga terigu, lalu ya harga termasuk sampai harga yang cabai dan sebagainya, itu ya ibu-ibu bakal sayang ke kita, gitu. Lumayan itu suaranya. Tapi kalau misalkan enggak, ya diomelin sama ibu-ibu itu. Kalau diomelin ibu itu diomelin emak, kita repot juga kan, sakit kepala kan. Jadi ya ini memang posisi yang sangat panas, tapi saya rasa karena ketum dan PAN sebagai satu institusi sudah siap untuk menerima amanat ini, ya kita akan lakukan yang terbaik. Dan saya sebagai ekonom tentu saya akan membantu secara sukarela untuk supaya stabilisasi harga itu betul-betul bisa perlahan-lahan perbaiki gitu. Karena nggak gampang, karena Kementerian Perdagangan kan dananya nggak besar. Untuk stabilisasi harga itu kan dananya yang besar itu kan ada di Bulog, kemudian ada di Badan Pangan ya, Badan Pangan Nasional kalau nggak salah istilahnya. Nah itu mereka yang nanti akan pegang dana. Badan Pangan juga dananya belum banyak muncul karena dia masih baru. Jadi tantangannya memang cukup serius baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi operasinya. Kita nggak bisa lagi menyelesaikan masalah harga itu dengan operasi pasar yang sporadis. Selama ini kan operasi pasarnya sporadis.
Dan yang krusial lagi yaitu tadi konflik kepentingan. Karena kan masalah izin ekspor, izin impor ini sudah banyak memakan korban. Oke. Nah, salah satunya ya ekonom yang dulu sering berteriak soal good governance ya, teman saya Lin Che-wei yang dulu pasti berita satu tahu lah. Oke, Pak Derajat. Oke, Pak Derajat, masa kerja kurang dari 2 tahun, Pak. Cukupkah ini? Masa kerja memang pendek, tapi kita harus melakukan apa yang bisa dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kuncinya adalah di manajemen stok. Ya, saya rasa Bang Zul nanti akan segera bicara dengan Mas Buas begitu, kemudian juga mungkin akan bicara dengan beberapa produsen-produsen. Misal kalau untuk minyak goreng ya. Ya mungkin ada beberapa instrumen kebijakan yang bisa dipakai untuk membuat para produsen minyak goreng itu ya kasarnya mau ikut di dalam sinergi untuk pengamanan harga lah. Kemudian kalau untuk barang-barang yang masih harus impor seperti daging, kemudian gula ya itu memang agak lain ceritanya karena kita nggak mungkin genjot produksi dalam waktu 2 tahun, itu nggak mungkin. Sehingga tentu ya bagaimana mengatur jadwal impor, kemudian jadwal stok, kemudian teknologi stok. Ya, teknologi stok itu sebenarnya sudah sangat maju. Saya pernah berkunjung ke satu gudang dari satu pabrik, itu barang pertanian yang biasanya cepat rusak itu di sana bisa tahan sampai 8 bulan. Nah ini ya itu nanti teknisnya lah, itu nanti bisa untuk diskusi yang lanjutnya kira-kira begitu. Oke. Saya ini ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau melihat komposisi reshuffle kabinet Indonesia Maju kali ini, seperti apa kira-kira Anda melihatnya? Apakah kemudian menteri-menteri yang diangkat dalam reshuffle kali ini benar-benar sesuai dengan kapabilitasnya? Apakah kemudian bisa dikatakan mumpuni? Begitu, ada 2 menteri dan 3 wakil menteri. Seperti apa, Mas Gun-Gun? Kalau saya membaca reshuffle kali ini, itu lebih banyak pertimbangan politis, lebih banyak pertimbangan politik akomodasi, terutama untuk fase akhir pemerintahan Jokowi dan mungkin keberlanjutan kuasa politik pasca Jokowi begitu. Artinya ini kan bicara soal peta kongsi nanti ya. Jadi saya melihat misalnya ya, bagaimana jatah untuk PAN kemudian diberikan di 2 tahun terakhir gitu ya, kemudian juga akomodasi politik pada parpol non parlemen gitu ya, seperti misalnya PSI di posisi wamen, dan itu melengkapi itu juga politik akomodasi di sejumlah wamen-wamen yang diisi juga dengan parpol ya. Dan Mbak Patricia, saya melihat terus terang aja Mas Derajat, saya tidak berekspektasi soal kinerja lagi begitu ya, karena memang kalau dalam bacaan saya ini lebih pada bagaimana soft landingnya Pak Jokowi begitu ya, terus juga bagaimana peta kuasa itu kemudian under control begitu ya, terutama misalnya menjelang hajatan politik kita 2024. Oke, Mas Gun-Gun, kalau memang ini Anda melihatnya besar-besarannya adalah ini terkait dengan sisi politis begitu. Artinya ini bisa mempengaruhi dong ya nanti terkait dengan Pilpres 2024 atau mungkin peta politik di 2024. Nah, ini kira-kira akan seperti apa nih? Ya, kalau sudah jelas ya komposisi kabinet masuk PAN dan kemudian juga PAN sudah berafiliasi kemarin kan di kabinet Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), berarti kan Golkar, PAN dan P3 itu dengan sudah mengunci sebenarnya kan satu kabinet dengan 148 kursi, itu sudah melampaui syarat minimal. Ingin tanyakan terlebih dahulu ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, sebelum mungkin kita berbicara peta politik di kesempatan yang lain ya Mas ya. Tapi kalau melihat PR-PR dari Presiden Joko Widodo kepada 2 menteri dan 3 wakil menteri ini, seperti apa kira-kira Anda menanggapinya? Apakah kemudian ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun? Ya, untuk menyelesaikan tentu banyak variabel ya.
ya, dan indikator-indikator objektifnya menurut saya memang harus dipantau terus oleh Presiden sebagai indikator prerogatif ya. Saya sendiri nggak terlalu yakin seluruh prioritasnya bisa selesai, tetapi tentu Bang Zul dan juga menteri dan wakil menteri yang dipilih itu menurut saya harus menunjukkan performa kinerjanya untuk menjawab kepercayaan. Soal bagaimana publik merespons tingkat kepuasannya nanti bisa dievaluasi setelah kemudian kinerjanya dilakukan. Tapi sekarang ya itu kita serahkan pada pemilik hak prerogatif Presiden, dan publik tinggal nanti melihat bagaimana misalnya implementasi ya, implementasi kinerja mereka yang ini akan berkorelasi dengan public trust atau tidak begitu. Oke. Terakhir Pak Derajat, kalau Mas Gun-Gun katanya kurang yakin Pak kalau kita berbicara soal kinerja. Tapi bagaimana kemudian PAN ini memastikan bahwa dengan masuknya Pak Zulkifli Hasan dalam kabinet Jokowi Maruf ini benar-benar bisa menyelesaikan paling tidak masalah-masalah yang ada lebih baik lah Pak dari sebelumnya. Bagaimana kemudian ini bisa memastikan kepada masyarakat? Ya, saya rasa kita tunggu saja ya setelah Bang Zul bekerja, nanti kita lihat bagaimana gitu. Wajar sih kalau orang Mas Gun-Gun dan teman-teman lain mempertanyakan, itu sangat masuk akal, terutama karena masalah waktu ya yang tinggal 2 tahun. Tapi ya kita lihatlah, time will tell lah kira-kira. Oke, baik, kita lihat nanti seperti apa, dan pastinya kita harapkan para menteri dan juga wakil menteri yang baru saja dilantik benar-benar bekerja sesuai dengan harapan. PR-PR yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Mas Gun-Gun, Pak Derajat sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV. Salam sehat, kita berjumpa di lain kesempatan.